teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rena. Di video kali ini, aku mau bahas tips untuk menjadi moderator yang baik bagi pemula. Siapa di sini yang sekarang lagi mau ditunjuk jadi moderator? Atau enggak mungkin dulunya pernah ditunjuk jadi moderator, dan itu adalah benar-benar pengalaman pertama banget untuk jadi moderator. Pasti kebayang dong gimana rasanya, gimana nervousnya gitu. Pertama kali jadi moderator, harus ngomong di depan banyak audiens, harus ngomong di depan narasumber yang hebat, dan kayak kita tuh ibaratnya waktu presentasi aja di kelas ngomong masih terbata-bata, ngomong masih belepotan gitu, sedangkan ini harus jadi moderator. Bingung dong. So, untuk kalian yang lagi ada di posisi seperti itu, wajib banget untuk nonton video ini sampai dengan selesai ya. Jadi aku nanti akan membagi pembahasan tentang moderator ini menjadi 3 part. Yang pertama, part 1 itu aku mau bahas tentang langkah-langkah di video ini. Kemudian part 2 itu tentang tips untuk menjadi moderator nanti di video setelah ini. Kemudian yang ketiga itu nanti aku mau meragain langsung contoh, mempraktikkan langsung gimana sih caranya jadi moderator gitu. Aku kasih peragaan. Oke, karena sepertinya memang semuanya sudah tahu ya kalau moderator itu adalah orang yang memandu jalannya sebuah diskusi. Nah, dalam proses memandu sebuah diskusi ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh moderator. Langkah pertama, itu seorang moderator harus membuka jalannya acara atau membuka jalannya diskusi. Nah, waktu ngebuka diskusi, moderator itu nanti harus ngejelasin tentang latar belakang kenapa ada diskusi ini, kemudian kenapa ngambil topik atau bahasan tentang ini, kemudian nanti moderator harus jelasin juga tentang tujuan kenapa sih ada diskusi ini gitu. Kemudian langkah yang kedua, seorang moderator itu nanti harus menjelaskan terkait dengan susunan acara dan juga tata tertib yang akan diterapkan selama diskusi berlangsung. Tentang susunan acara, jadi nanti moderator itu harus ngejelasin atau enggak nyebutin lah ya. Misalkan nanti kita akan menjalankan sesi diskusi selama sekian menit, kemudian sesi tanya jawab selama sekian menit. Untuk tips yang ketiga itu seorang moderator harus memperkenalkan narasumber atau pematerinya kepada audiens. Nah, sebenarnya untuk tahapan perkenalan narasumber ini ada 2. Yang pertama, waktu si moderator nyebutin nama pemateri itu pas awal-awal ya, dan sifatnya itu cuma sapaan doang. Nah, kemudian perkenalan lebih lanjut itu akan dilakukan melalui pembacaan CV nanti ketika si narasumbernya ini akan segera menyampaikan materi gitu. Kemudian langkah yang keempat, seorang moderator harus memandu proses tanya jawab gitu. Jadi nanti sebelumnya moderator harus konfirmasi dulu ke pemateri atau narasumber, pertanyaannya mau dijawab langsung atau mau ditampung aja gitu. Setelah nanti sudah mendapat konfirmasi dari narasumber, baru nanti moderator melempar kepada audiens yang ingin bertanya. Dan moderator juga harus nyebutin tuh format pengajuan pertanyaannya seperti apa. Misalkan silakan kepada penanya yang ingin bertanya, sebutkan nama, kemudian asal dari mana, dan juga pertanyaan diajukan kepada siapa. Nah, kemudian untuk langkah yang kelima, dan ini adalah tugas yang paling utama dari seorang narasumber, dari seorang moderator, maaf. Jadi moderator itu dia harus mengatur ritme acara dan supaya acaranya itu berlangsung sesuai dengan schedule yang sudah diterapkan gitu. Jadi jangan ngaret kalau misalkan si pemateri sekiranya waktunya tinggal 5 menit lagi sementara materinya itu masih banyak. Nah, itu tidak ada salahnya untuk memperingatkan pemateri bahwa waktunya itu tinggal sisa 5 menit lagi gitu. Kemudian
Kemudian tugas yang berikutnya atau langkah berikutnya, seorang moderator itu harus memandu jalannya diskusi agar kondusif gitu. Terkadang memang audiens ini kan suka ada yang tidur atau nggak suka yang ngobrol gitu. Dan tugas seorang moderator adalah untuk mengondusifkan jalannya acara gitu. Jadi ketika ada memang audiens yang tidak mengikuti peraturan atau tata tertib yang sudah ditentukan, moderator berhak untuk mendisiplinkan si audiens tersebut. Langkah berikutnya, seorang moderator itu harus pandai untuk melihat situasi dan menentukan keputusan apa yang harus dilaksanakan apabila memang terdapat hal-hal yang tidak direncanakan gitu. Misalkan tiba-tiba diskusinya kok jadi ribut gitu. Makanya si moderator ini berhak untuk bisa memberhentikan jalannya acara kalau memang sudah tidak bisa dikendalikan, atau misalkan ketika waktu masih tersisa banyak, si moderator ini harus pinter untuk membaca situasi gitu. Nah, dia nanti harus ngasih pertanyaan tambahan misalkan kepada pemateri atau alternatif-alternatif yang lain gitu. Kemudian yang langkah terakhir, seorang moderator itu harus menutup sebuah diskusi dengan memberikan kesimpulan yang relevan dengan bahasan yang sudah dipaparkan oleh pemateri gitu. Nah, biasanya juga kalau aku itu suka ngasih quotes yang memang sesuai dengan topik pembahasan dari diskusi yang sudah dijalankan gitu. Karena menurut aku quotes itu simple, mudah diterima, dan mudah dicerna, tapi memberikan kesan yang sangat mendalam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya yang bisa aku sampaikan terkait dengan langkah-langkah untuk menjadi moderator. Nah, jangan lupa saksikan video selanjutnya di mana aku akan membahas tentang tips untuk menjadi moderator bagi pemula, dan juga nanti aku mau mensimulasikan, mau mempraktikkan gimana caranya seorang moderator memandu diskusi. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mensimulasi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir.